Di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang makanan yang baik untuk kulit kusam. Di video kali ini, sesuai janji, kita akan bahas makanan-makanan yang harus dihindari atau dipantang supaya kulit kita tidak kusam. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Dr. Dan. Diet untuk kulit kusam ataupun pantangan buat kulit kusam ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk problem kulit yang lain, seperti kulit kering ataupun kulit berjerawat. Hal itu karena sebenarnya penyebab kulit kusam dan penyebab penyakit kulit yang lain seperti katakanlah kulit berjerawat itu sama. Kalau kulit kusam disebabkan karena kulit mati yang menumpuk terlalu banyak, jadi permukaan kulitnya nggak rata. Sedangkan pada kulit berjerawat, salah satu penyebab dari jerawat adalah produksi kulit yang berlebih. Kemudian sel-sel yang berlebih menutup pori-pori kulit, akhirnya timbul keradangan karena pori-porinya tersumbat. Penyebab lain dari jerawat karena produksi sebum yang meningkat atau kelenjar minyaknya produksinya hiperaktif. Kemudian karena hormonal, terutama hormon androgen. Yang terakhir adalah karena infeksi dari bakteri. Biasanya gara-gara tangan pegang-pegang wajah, padahal tangannya habis pegang barang-barang yang lain. Jadi pada makanan yang menyebabkan produksi kulit berlebih, bisa menyebabkan kulit kusam dan juga bisa menyebabkan kulit berjerawat. Sering kan dibilangi sama teman-teman atau orang-orang terdekat kita, kalau kita nggak mau kena jerawat, mesti menghindari makanan-makanan tertentu. Biasanya itu kacang-kacangan, kemudian makanan gorengan atau yang berlemak, ataupun juga coklat, dan lain-lain. Makanan apa saja yang sebenarnya perlu dihindari supaya kulit kita bagus, tidak kusam ataupun tidak berjerawat. Makanan yang paling perlu dihindari supaya kulit bagus, supaya kulit tidak berjerawat, ataupun supaya kulit nggak kusam, adalah makanan dengan kadar gula yang tinggi, atau istilah lainnya kadar glikemik yang tinggi. Itu biasa didapati pada makanan-makanan karbohidrat yang diproses, seperti makanan-makanan yang dari tepung dan juga gula yang berada di makanan dalam kemasan. Makanan dari gula yang lain bisa dari minuman bersoda ataupun minuman-minuman yang manis. Makanan yang tinggi gula ini bisa menimbulkan problem kulit ataupun jerawat karena makanan yang tinggi gula menyebabkan peningkatan dari hormon insulin. Hormon insulin yang terlalu tinggi merangsang tubuh untuk memproduksi hormon androgen. Hormon androgen itu adalah hormon yang bikin jerawat. Dia bikin produksi kulitnya meningkat, dia juga bikin produksi kelenjar minyaknya meningkat. Selain itu, gula juga menghasilkan byproduct yang disebut AGE atau Advanced Glycation End Product. AGE mempercepat kerusakan kolagen dan elastin yang merupakan jaringan struktural, sehingga kalau kebanyakan makan gula, maka kulitnya akan lebih cepat menua. Pada tahun 2007, dilakukan penelitian pada 43 laki-laki usia 15-25 tahun, didapati pada subjek yang mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah, produksi jerawatnya menurun. Jadi kalau mempunyai kulit yang bagus dan juga kulit yang awet, nggak cepat menua, hindari makanan-makanan manis. Kalau ingin makanan yang manis, bisa Anda ganti dari buah-buahan. Makanan berikutnya yang bikin problem pada kulit dan juga jerawat adalah susu, terutama skim milk. Tahun 1996 sampai 1998 dilakukan penelitian pada lebih dari 4.000 anak laki-laki dan lebih dari 6.000 anak perempuan, sekitar 6.096 kalau nggak salah. Dari penelitian itu didapati pada mereka yang mengkonsumsi susu lebih banyak, mereka lebih gampang mengalami jerawat. Susu yang berada di pasaran banyaknya dari sapi yang sedang hamil, jadi mengandung hormon. Hormon di dalam susu dirubah oleh tubuh kita menjadi 5-DHT atau dihidrotestosteron, kemudian 5-DHT dirubah lagi menjadi hormon androgen. Hormon androgen tadi yang bikin produksi kulitnya meningkat dan menyebabkan produksi minyak juga meningkat. Selain itu, dihidrotestosteron juga meningkatkan produksi hormon IGF-1 atau insulin-like growth factor. Hormon IGF-1 meningkatkan produksi sel kulit. Akibatnya produksi sel kulit yang berlebih menyebabkan tersumbatnya pori-pori kulit. Dari penelitian yang ada sekarang, cuma 2 makanan tadi yang perlu kita hindari supaya kulit kita menjadi sehat dan tidak kusam ataupun berjerawat. Nah, terus bagaimana dengan makanan-makanan lain seperti telur, kacang, makanan gorengan, ataupun makanan berlemak? Tidak ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara makanan yang tadi dengan peningkatan kejadian jerawat. Contohnya pada makanan berlemak. Katanya makanan seperti telur, kacang, atau peanut butter. Apakah kita makannya cuma makan itu aja? Biasanya kalau kita makan makanan telur, kacang-kacangan, kan pasti makan makanan lainnya. Perhatikan makanan lain itu apa. Seringnya makanan lainnya itu adalah makanan yang mengandung gula tinggi atau indeks glikemik yang tinggi. Nah, penyebab sebenarnya adalah makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, bukan telurnya. Jadi jangan telurnya yang disalahkan. Bagaimana dengan makanan yang digoreng? Kebiasaan kita kalau menggoreng sesuatu selalu dicampur dengan yang namanya tepung. Jadi makanan-makanan berlemak, apalagi dari lemak yang sehat seperti kacang-kacangan, alpukat, tidak menyebabkan jerawat. Kemudian dengan coklat. Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan coklat dengan jerawat
dilakukan pada hanya 14 orang. Dan 14 orang itu pun adalah orang yang mudah mengalami jerawat. Jadi coklat bukanlah makanan yang perlu dihindari, apalagi coklat juga mengandung antioksidan yang baik untuk kulit kita. Katanya kopi juga bisa bikin orang lebih gampang berjerawat. Kopi meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon yang menimbulkan reaksi radang. Faktanya tidak ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara kopi dengan jerawat. Cuman yang bisa terjadi pada orang yang suka mengonsumsi kopi tapi tidak suka minum air putih, kopi punya sifat diuretik atau mengeluarkan cairan. Akibatnya kulitnya mengalami dehidrasi. Nah, kalau kulitnya mengalami dehidrasi, memang bisa kulitnya menjadi kusam dan mempermudah infeksi dari bakteri. Ada yang bilang lagi, seafood seperti udang, kerang, kepiting, itu bisa menyebabkan jerawat. Katanya makanan-makanan tadi mengandung yodium yang tinggi. Yodium itu dikeluarkan oleh tubuh melalui pori-pori kulit, menimbulkan iritasi pada pori-pori kulit, terjadi keradangan, akibatnya timbul jerawat. Faktanya tidak ada penelitian yang mendukung antara yodium dengan peningkatan kejadian jerawat. Malahan seafood tadi mengandung nutrisi penting, salah satunya zinc. Zinc itu penting untuk mengatur pertumbuhan sel kulit dan juga menangkal radikal bebas. Ada yang bilang, makan telur, buktinya saya jerawat. Bisa jadi lebih ke Anda sensitif dengan makanan-makanan tadi. Yang dimaksud sensitif, jadi Anda memiliki intoleransi atau alergi terhadap makanan-makanan seperti kacang-kacangan, telur, dan lain-lain itu. Nah, kalau bicara intoleransi atau alergi, ya nggak cuma makanan coklat, kopi, dan lain-lain tadi itu, tapi bisa jadi orang intoleransi atau alergi terhadap makanan seperti sayur dan buah-buahan. Jadi, kesimpulannya, kalau Anda ingin kulit yang sehat, bersih, tidak berjerawat, tidak kusam, makanan yang perlu dihindari cuma dua. Makanan yang mengandung gula tinggi atau indeks glikemik yang tinggi, ataupun juga makanan tepung-tepungan atau karbohidrat yang diproses. Yang kedua adalah makanan yang mengandung susu, terutama skim milk, juga termasuk whey protein. Oke, sekian video dari saya, semoga berguna, bagikan ke teman-teman atau keluarga Anda yang membutuhkan. Sampai jumpa dan tetap sehat. Bahas makanan kulit kusam dan jerawat, malah saya timbul jerawat. 1, 2, lumayan juga jerawatnya. Ya, kita lihat saja dengan diet yang saya ajarkan ini, berapa lama jerawat ini akan hilang.